Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini alhamdulillah saya sedang bersama Ibu Hajah Tini Nurmasari, salah satu kepala dinas yang hari ini dilantik dari unsur gender. Luar biasa. Ini rumahnya juga enak ya, sejuk. Kebetulan beliau gender yang juga jabatannya double ya. Selain kepala dinas juga istri dari Wakil Bupati Pangandaran. Kita akan bincang-bincang seperti apa nih perasaan dan pikiran Ibu Tini ya jadi kepala dinas, ya jadi istri wakil bupati, ya juga wakil ketua PKK Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu gimana Bu? Hari ini istimewa sekali bagi Ibu. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sehat ya, sehingga saya juga dipercaya oleh Bapak Bupati Pangandaran, juga Pak Wabub untuk menjadi kepala dinas tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran. Dan tentu saja ini suatu kebahagiaan buat saya dan yang harus disyukuri. Ya, adapun walaupun ya sebelum jadi kepala dinas di Pangandaran, saya juga di Ciamis juga pernah jadi kepala dinas, dan kondisi alam dan sebagainya tentu saja berbeda. Ya, betul. Ya, berbeda. Dan pekerjaan pun ya tentu berbeda ya. Kalau di Ciamis tentang keperpustakaan, tentang kearsipan, sekarang tenaga kerja. Tapi saya yakin insya Allah saya harus bertekad, harus bisa membangun Pangandaran melalui dinas tenaga kerja, tentu saja yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan industri. Sekarang masih ada industrinya ya di ketenaga kerjaan di Pangandaran. Ya mudah-mudahan dengan adanya saya masuk di Pangandaran menjadi kepala dinas, ya saya bisa memberikan pikiran dan tenaga saya untuk pembangunan Pangandaran. Kan Ibu juga selain pejabat eselon 2 juga istri wakil bupati ya Bu ya? Ya. Ini gimana Bu bagi waktunya? Kayaknya sibuk banget nih Bu. Gimana Bu? Sebetulnya sih perannya sebetulnya sama ya. Karena sebagai istri wakil bupati dan mempunyai jabatan di PKK sebagai wakil ketua tim penggerak PKK, punya tugas sama ya ke masyarakat. Misalnya ada di situ untuk Pokja 1 kayak pembinaan PAR gitu kan. Nah, di tenaga kerja pun kan urusannya dengan yang seperti itu. Gitu. Bagaimana remaja gitu ya, generasi muda itu diberikan bekal untuk hidupnya. Sebetulnya ada kaitan gitu. Jadi kalau saya mengerjakan sebagai kepala dinas tenaga kerja, otomatis saya juga lagi bekerja sebagai wakil ketua tim penggerak PKK gitu ya. Jadi ya sebetulnya sih sama aja gitu ya, sama aja. Kalau dibilang beratnya mungkin kalau misalnya ada acara yang bentrok pagi harinya, itu saya yang harus mencari prioritas mana yang harus didahulukan gitu ya. Dan tapi saya tenangnya karena wakil bupatinya serumah. Serumah. Jadi saya bisa share juga. Saya bisa sharing. Kemudian saya juga kalau ada masalah di kantor mungkin langsung bisa minta masukan ke Pak Wakil gitu ya. Jadi tidak secara dinas tapi secara keluarga. Enaknya itu ya, kalau ada masalah di kantor mungkin yang harus selesai cepat ditangani ya, saya bisa ngobrol-ngobrolnya di rumah. Mungkin kelebihannya itu. Ya kekurangannya sih enggak ya, kayaknya itu mah harus disyukuri aja lah. Mungkin ini takdir. Saya harus bekerja ekstra gitu ya. Ibu gimana Bu? Nata percintaan, dinas. Wow. Menjadi satu. Tambah mesra apa tambah ini Bu? Sama Bapak tambah mesra tambah jauh ini? Sepertinya sih ya, laki-laki mah kan kalau sudah umur makin mesra ya. Luar biasa. Ya kan biasanya kan kalau orang tuh kalau makin tua makin kembali ke muda kan. Iya betul. Jadi
makin harus lebih diperhatikan gitu ya. Kan balik lagi ke masa muda. Iya, betul. Gitu, dan ya enak aja lah, enaknya pekerjaan saya suka karena kalau lihat situasi juga sih ya, kalau suami lagi kelihatan tidak lagi banyak ya kita sharing apalah, banyak pekerjaan dan banyak yang dibicarakan tentang Pangandaran. Walaupun saya di sini sebagai baru dilantik jadi kepala dinas tenaga kerja, tapi kan bagaimanapun saya ibunya semua Pangandaran ya, ibu kedua. Kalau ibu kesatunya ibu JJ ya, ibu keduanya saya. Jadi kalau saya kemanapun pergi, masyarakat tidak hanya menanyakan tentang tenaga kerja. Ya, betul. Jadi apapun ditanyakan ya, kadang masalah pertanian gitu kan, ibu lah banyak lah ya gitu. Nah itu harus siap, dan saya mungkin ini saluran saya. Kalau ada pertanyaan dari masyarakat yang terkait dengan tenaga kerja, saya bisa punya kebijakan di sana gitu ya. Ya, saya sih bersyukur aja lah, bersyukur. Dan ya mudah-mudahan saya sehat terus, bisa mendampingi Pak Wabub ya dengan dalam keadaan sehat, sehingga Bapak juga bisa bekerjanya lebih ringan mungkin ya. Terus anak-anak nggak protes Bu? Gimana nih memanage sama ngurus anak nih Bu? Anak saya 5 ya. Dua udah nikah, cucu saya mau 2. Yang 3 satu lagi skripsi, yang satu lagi baru masuk kuliah, tapi kan sekarang online ya. Kuliahnya di Unpad juga online. Jadi lebih mudah memperhatikan. Kuliahnya di kamar kan, nggak keluar rumah. Jadi sekarang sih nggak ada masalah kalau untuk anak ya. Anak yang di SD deket ke 2 rumah dari sini. Dia jalan pagi-pagi, pulang jam 4 full day. Pulang dari sekolah langsung les, kayaknya saya juga cuma ngajarin juga kayaknya udah cukup ya, dari sekolah udah banyak ilmunya didapat, ada guru les juga di sini. Ya saya tinggal komunikasi aja lah sama anak-anak, bercanda-bercanda aja gitu. Kalau yang urusan ilmu gitunya kayaknya udah padat banget itu ya. Ibu, ngomong-ngomong tenaga kerja di Pangandaran ini, kemarin data sementara katanya masih banyak yang belum terserap ini. Kira-kira pandangan Ibu supaya tenaga kerja yang angkatan sekarang ini bisa terserap, kira-kira apa Bu yang bisa dikembangkan di Pangandaran Bu? Nah, karena saya kan baru ya jadi kepala dinas tenaga kerja, tentu saja saya harus melihat data dulu seperti apa. Walaupun data kita bisa akses di media juga ya sebetulnya data-data, karena sekarang data-data itu harus terbuka. Namun satu mungkin terobosan saya nanti ke depan, saya ingin merubah mindset anak-anak atau kaula muda yang masuk ke umur tenaga kerja, merubah mindset, jangan berpikir saya harus bekerja di mana, saya harus bekerja dengan siapa, tapi saya ingin merubah mindset mereka, saya harus membuat lapangan pekerjaan apa. Nah itu, jadi tentu saja ini harus kita dari Dinas Tenaga Kerja harus banyak turun pendekatan dengan masyarakat. Bagaimana mereka bisa berpikiran atau merubah mindsetnya ya seperti tadi. Bagaimana saya bekerja membuat lapangan kerja. Jangan ingin bekerja di siapa gitu ya, itu saja. Jadi lebih kepada menciptakan wirausaha baru ya Bu ya? Nah itu. Ya. Jadi betul. Oke Bu. Terus yang paling mungkin ya Bu ya, paling mungkin kan kita potensinya wisata Bu. Itu kira-kira kaitannya dengan tenaga kerja seperti apa Bu? Tentu saja karena ini di wisata ya, Pangandaran itu kan daerah wisata. Tentu saja bagaimana wisata ini berkembang dengan tenaga kerja yang ahli ya. Nah, jangan sampai di Pangandaran ini tenaga kerjanya justru banyak dari luar. Ya, betul. Nah, kita harus bisa mengarahkan kepada calon-calon tenaga kerja atau tenaga kerja yang ada bagaimana ingin membangun Pangandaran dengan memiliki skill, dengan memiliki kemampuan mereka bisa bekerja di Pangandaran, membangun Pangandaran.
di sini kan ada banyak hotel ya, berarti mereka harus dibekali dengan bahasa Inggrisnya yang bagus kan, terus ilmu perhotelannya juga yang oke gitu kan, terus di luar perhotelan juga bagaimana dia bisa memandu wisata dan sebagainya, itu kan harus perlu pelatihan bagi mereka. Nah ini tugas kami gitu ya, tugas kami memberikan pelatihan misalnya gitu ya. Tapi sekarang kan saya belum tahu ya anggarannya seperti apa untuk di dinas, karena sekarang saya belum melihat dulu ke anggaran di kantor. Tapi mungkin nanti arahnya mau ke sana. Jadi bagaimana masyarakat Pangandaran bisa bekerja di Pangandaran sendiri dengan membangun daerahnya sendiri gitu. Tentu saja dengan bekal keahlian yang harus dimiliki dari awal. Misal lulusan STM misalnya atau lulusan SMA. Bagaimana lulusan SMA itu kalau mereka tidak kuliah diterusin ya, tidak kuliah dan mau bekerja, tapi dia harus siap pakai. Jadi dia tidak hanya pas lulus kuliah jadi OB-nya misal gitu ya. Tapi makanya mereka harus berpikir ketika dia lagi SMA, kalau tidak niat untuk dilanjutkan sekolahnya, dia harus mempunyai keahlian ya dengan pelatihan-pelatihan itu Pak. Jadi saya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja tentu harus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial ya, karena kaitannya tidak hanya ketenaga kerjaan tapi justru ada transmigrasi kan di sana. Nah transmigrasi ini urusannya juga dengan sosial. Nah tadi belum nyampe ke pertanyaan transmigrasi ya. Kalau untuk transmigrasi ini tentu saja tidak begitu saja kalau kita memberikan izin untuk bertransmigrasi, tapi kita juga harus memberi pelatihan juga, pembekalan juga untuk mereka yang mau bertransmigrasi, dan harus selektif gitu ya, harus selektif bagaimana kemampuannya dia nanti di luar sana ya, di luar Jawa misalnya untuk mengembangkan tanah. Jadi jangan sampai melepaskan warga Pangandaran tapi dia tidak dibekali dengan ilmu-ilmunya. Dan saya yakin di sini di Pangandaran banyak loh masih banyak lahan-lahan tanah ya, kebun yang belum dipakai gitu ya. Ya kenapa tidak kalau kita bisa berkolaborasi dengan perhutanan misalnya ya, perhutani gitu ya, dan bisa memanfaatkan tanah-tanah yang belum digarap, mereka bisa bekerja di sini, tidak perlu keluar kabupaten gitu. Iya, betul, Bu. Ibu, biasanya kan kita didukung oleh Balai Latihan Kerja, Bu. Kesiapan dari Balai Latihan Kerjanya gimana, Bu? Nah, kalau ke teknis itu saya belum masuk jadi kepala dinas ya, baru. Jadi nanti itu pasti itu pekerjaan saya dan itu PR saya. Jadi saya tentu saja harus pendekatan dengan balai-balai pelatihan dan harus bekerja sama. Karena membekali tenaga kerja yang handal, yang berkualitas itu ya tentu harus banyak pembekalan, harus banyak pendidikan dari kita gitu ya, bantuan dari pemerintah. Nah itu PR saya. PR saya berat sebetulnya, banyak banget gitu ya untuk kemajuan Pangandaran. Oke. Ya sahabat Sufi ya, luar biasa banyak PR ini di Pangandaran yang akan dikerjakan oleh Ibu Tini ya. Kita dukung terus ya. Oke Bu, kita ngobrol-ngobrol Bu. Pasti Ibu selama menjadi aparatur negara ini ketemu media ya Bu ya. Ada yang baik, ada yang enggak, segala macam. Ibu boleh diungkapkan sebagai kritik dan masukan dalam rangka Hari Pers Bu? Oh iya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pers ya untuk semua media yang ada di Kabupaten Pangandaran, juga yang di luar Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan se-Indonesia. Saya ucapkan selamat Hari Pers yang keberapa? Ke-76 hari 76 ini. Ya. Nah, mudah-mudahan pers di Indonesia maju terus ya, dengan kemampuan yang luar biasa gitu ya. Jadi entong ecek-ecek kalau jadi pers gitu ya. Satu, ilmunya juga ya dituntut. Jadi pers itu harus punya ilmu. Jadi ada kode etiknya ya. Nah itu. Kompetensi. Nah itu. Saya setuju. Saya senang kalau sama orang-orang pers. Gitu. Ibu punya pengalaman pahit misalnya dengan pers yang nggak enak? Itu buat bahan kritikan. Sering ya sebetulnya. Ada beberapa kali salah berita. Misal ya. Dulu pernah saya di Ciamis. Kalau sekarang kan saya tidak terlalu berdekatan dengan pers ya. Karena kemarin saya kan staf ya. Sebagai istri wakil bupati juga bapak aja yang ke persnya. Sayanya di dapur dulu. Nah kalau saya mungkin sekarang ya pasti
teman-teman pers juga sebagai mitra saya nanti. Iya, betul. Karena mengekspos sesuatu apalagi untuk diketahui oleh kaula pekerja gitu ya. Benar. Ya ini teman-teman ini yang bisa diandalkan gitu ya. Betul. Nah itu. Nah pengalaman pahitnya sih ya salah berita sih. Salah berita. Saya misalnya gini, saya ngerjain kegiatan. Taunya diberitakannya bukan saya. Misalnya ya Tini Nurmasari, Kepala Dinas Pendidikan misalnya begitu. Padahal kan saya waktu itu di perpustakaan ya, waktu di Ciamis. Tapi saya paham kenapa seperti itu. Ya karena, nah ini yang saya kurang suka nih dengan pers. Jadi ketika dia meliput, apa yang namanya mengangkat berita, ya baik di koran atau di apa, dia tidak meliput sendiri, tapi kata orang. Oh benar. Ada nggak yang gitu? Ada yang copy paste benar. Copy paste. Akhirnya beritanya salah. Terus nanyanya ke temen yang mewakilinya gitu kan. Betul. Kenapa nggak harus nanya ke saya? Harusnya kan nanya ke yang bersangkutan. Jadi gamblang ceritanya. Jadi ketika saya baca, Bu ini berita saya gitu ya. Pas dibaca loh, kok salah? Datang nggak kamu waktu itu? Nggak Bu, saya telat. Kok bisa ada cerita ini dari orang kan berarti? Nah itu yang harusnya nggak boleh terjadi itu di pers. Ya saya berharap dunia pers ini benar-benar berbobot lah gitu ya. Punya ilmu itu. Karena ya kalau tidak punya ilmu ya nanti seperti itu hasilnya. Ya beritanya tidak akurat ya kata orang, dan mending kalau tidak akuratnya agak meninggikan harkat derajat ya. Kalau berita tidak akuratnya menjatuhkan itu jadi masalah. Mudah-mudahan lah semuanya nanti jadi baik-baik aja lah ya gitu. Dan mudah-mudahan saya minta doanya dari semua pers ya, jangan sungkan juga ya sebetulnya pers itu kalau punya berita komunikasi langsung gitu ya. Yang itu yang nggak enaknya Bu ya. Yang enaknya barangkali Bu bisa diceritakan yang enaknya. Enaknya kalau orang pers apa ya namanya? Nah gitu. Friendly Bu ya. Serasa sebetulnya kalau bahasa kerennya anak-anak teh kayak so akrab gitu ya. Gitu. Tapi ya seperti itu harusnya gitu kan. Ya kalau orang pers malu-malu nanya, malu berkunjung, ya gimana mau dapat berita, kan? Betul, ya. Jadi memang satu harus punya keahlian untuk berperan jadi akrab kan. Kalau nggak ahli ngajentul gitu kan. Terus motoan aja, tapi beritanya nanya malah itu. Jadi orang pers ya harus supel, harus fleksibel gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, baik sahabat Sufi, kita sudah bincang-bincang hangat dengan Ibu Hajah Tini Nurmasari. Kita akan support terus Ibu Haji supaya mencapai target PR-nya sesuai dengan target yang target oleh Bupati atau Bupati. Amin. Ya, betul. Oke Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.